Psikologis. Ini ada beberapa penyebab, banyak sekali. Seperti misalnya kalau kita kehilangan, kita mendapatkan kekerasan dan sebagainya, itu salah satu penyebabnya. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi memang luka psikologis itu memang tidak terlihat ya. Iya, tidak terlihat tapi rasanya berat sekali Gitu ya. berpengaruh ke kehidupan. Iya. Apa mungkin di kantor bisa mempengaruhi luka-luka seperti itu? Oh iya, jelas itu. Karena kita kalau pekerja itu 8 jam di tempat kerja ya. Jadi sepertiga hidupnya di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthy, selamat datang di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kemudian bunyikan tanda lonceng ya di sini agar kita selalu update info-info yang menarik dan bermanfaat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, podcast hari ini adalah podcast yang tentunya ngobrolnya santai tapi ilmunya sampai, dan tentu saja kita makin sehat. Nah, bukan cuma fisik tapi juga sehat mental. Nah, yang karena kita tahu ya capek kerja itu biasa, tapi kalau capeknya sampai bikin kita kehilangan semangat hidup, kemudian harus kita waspadai. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal topik yang lagi relate banget buat semua pekerja, yaitu mengenai luka tak terlihat, mengenal pertolongan pertama luka psikologis di tempat kerja, bersama narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, yaitu Ibu Sri Yatmi Mai Kristiani MPH. Selamat datang, yang biasa disebut akrab dipanggil dengan Cik Mei. Oke, terima kasih Mbak Sawitri. Selamat pagi semuanya. Nah, kita tadi kan ngobrol mengenai yang namanya luka psikologis ya, Cik Mei. Nah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya luka psikologis itu yang bagaimana? Oke, jadi kalau luka biasanya itu kan kita bisa melihat ya secara fisik. Nah, ini ada luka jenis baru nih, ada namanya luka psikologis. Jadi lukanya tidak terlihat tapi cukup membuat seseorang itu merasa dirinya tidak berguna, merasa jenuh, stres, bahkan sampai berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ada namanya cedera emosional. Jadi Cedera emosional. yang cedera psikisnya. Makanya disebutnya sebagai luka psikologis. Ini ada beberapa penyebab, banyak sekali. Seperti misalnya kalau kita kehilangan, kita mendapatkan kekerasan dan sebagainya, itu salah satu penyebabnya. Oh begitu. Iya. Jadi memang luka psikologis itu memang tidak terlihat ya. Iya, tidak terlihat tapi rasanya berat sekali Gitu ya. berpengaruh ke kehidupan. Iya. Apa mungkin di kantor bisa mempengaruhi luka-luka seperti itu? Oh iya, jelas itu. Karena kita kalau pekerja itu 8 jam di tempat kerja ya. Jadi sepertiga hidupnya di tempat kerja, kadang-kadang bahkan lembur. Nah, ini yang misalnya tugasnya terlalu banyak, beban kerjanya terlalu tinggi, atau tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seseorang itu merasa terbebani. Nah itu yang bisa juga menyebabkan stres atau luka psikologis tadi. Oh begitu ya. Nah, Sobat Healthy, sebelumnya saya mau tanya nih, apakah pernah nggak sih ngerasain kalau hari Senin itu rasanya berat banget, kemudian pulang kerja rasanya badannya di rumah tapi pikirannya di kantor. Nah, atau tiba-tiba ada WhatsApp grup kantor aja, melihat aja udah deg-degan. Nah, mungkin minta data gitu ya tiba-tiba. Ya mungkin ada yang seperti itu. Nah, sepertinya nggak sendirian ya, kamu nggak sendirian ya. Karena menurut WHO memang mungkin bisa menyebut itu namanya burnout ya. Burnout atau sudah menjadi fenomena di pekerjaan. Tapi itu sebenarnya normal nggak sih? Nah, nanti Cik Mei akan mengupas tuntas semuanya itu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai
apa sih sebenarnya luka psikologis yang tidak terlihat itu. Nah, bisa dijumpai di tempat kerja ya Cik Maya. Iya, Nah, itu macam-macamnya apa saja ya? Oke, jadi untuk luka psikologis sendiri yang dapat dijumpai di tempat kerja itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya distress, ada burnout, kemudian ada kecemasan, bahkan ada yang namanya sampai depresi. Sampai depresi? Iya. Ngeri ya? Iya, ngeri. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu jenis-jenis luka psikologis yang sering dijumpai di tempat kerja itu apa saja. Nanti kita akan bahas. Ya, memang semuanya bisa disebut dengan stres ya. Kalau kita kan menyebutnya, orang awam tuh menyebutnya stres. Semuanya stres ya. Beda-beda. Iya. Beda-beda. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih sederhana ya. Yang pertama tadi punya yang distress. Distress, ya. Jadi sebenarnya stres itu ada beberapa jenis ya. Ada stres yang memotivasi, itu namanya eustress. Jadi seseorang itu butuh stresor agar dia semangat, itu ada. Kalau yang distress itu stres yang negatif. Yang negatif? Iya. Jadi muncul ketika dihadapkan pada tuntutan dan tekanan pekerjaan yang tidak seimbang dengan kemampuan. Nah, itu distress. Iya. Dipaksa berarti ya? Iya, dipaksa. Sekolahnya misalnya ekonomi, tapi diminta mengerjakan tugas-tugas di bidang kesehatan, kan berat sekali itu. Iya, harus beradaptasi. Ilmunya tidak sesuai, itu yang akan membuat seseorang menjadi distress. Oh iya, jadi misalnya mengerjakan tugas tapi kok nggak sesuai dengan ilmunya nih? Iya. Iya, dia harus belajar. Iya, belajarnya keras ya, dari yang biasanya. Oke ya, jadi distress ya. Iya. Sekarang yang kedua nih, tadi yang kedua apa ya? Burnout, ini kok nggak salah ya? Iya, burnout. Tapi sebelum ke burnout, ini distress itu dampaknya ke pekerjaan juga ada yang perlu diwaspadai ya. Yang pertama, dampaknya adalah kadang-kadang kita harus karena stres di tempat kerja, kemudian tidak sesuai dengan kompetensi dan sebagainya tadi, kita harus mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tadi di luar kantor. Di luar jam kerja, harus lembur. Ternyata kalau lembur itu ternyata kita tidak bisa memanage waktu. Itu juga menyebabkan distress. Sudut pandangnya itu selalu yang negatif gitu ya. Ya. Kemudian mudah berkonflik dengan rekan kerja, ya, apa-apa sidik koncone ra kanggo. Oh iya. Kemudian ada juga yang tadi merasa kewalahan karena memang pengetahuan tidak sesuai dengan apa yang menjadi job desk-nya. Iya. Contohnya kalau kesehatan lingkungan malah jadi ahli gizi gitu ya. Iya. Itu memang bertentangan sekali ya. Iya, betul. Jadi bisa stres juga, nggak tahu ilmunya mungkin ya. Iya. Oke ya, itu tadi ya, distress dan dampaknya pada pekerjaan dan pada kita sendiri dan pada lingkungan kerjanya. Iya. Dampaknya tidak hanya ke diri sendiri ya ternyata, ke lingkungan sekitar juga akan berpengaruh. Temennya ikut susah ya. Kemudian lanjut ya, tadi yang kedua nih. Yang kedua adalah burnout. Burnout ini sebenarnya apa ya? Ya tadi mungkin seperti saya contohin tadi ya. Wah, udah lihat WhatsApp grup kantor udah deg-degan nih ngobrol. Ini ada apa sih? Apalagi kalau hari libur gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau burnout itu merupakan suatu sindrom atau gejala yang muncul sebagai dampak stres yang kronis di tempat kerja. Jadi stresnya sudah kronis, sudah menumpuk, sudah lama gitu ya. Dan belum berhasil dikelola. Kemudian dia akan merasa kehabisan energi atau sering kelelahan. Sering banget ya kayaknya kita. Kemudian ada peningkatan jarak secara mental, ada perasaan negatif atau sinis, kemudian juga penurunan kuantitas, kualitas serta profesionalisme kerja. Ya, jadi dari kata-katanya burn itu kayak terbakar gitu ya. Burnout itu stres yang sudah kronis di tempat kerja. Ibarat baterai HP tinggal 1% gitu ya. Jadi udah lelah ya. Iya, lelah banget, capek gitu ya. Sebenarnya yang bisa mengelola sebenarnya diri sendiri ya. Iya, diri sendiri ya. Tapi ya susah ya. Tapi terus dampaknya ke kita atau ke rekan kerja mungkin ya, itu ada nggak sebenarnya burnout ini? Oh iya jelas ada, karena kalau tadi yang di stres itu dampaknya masih bisa dikelola ya. Kalau yang burnout ini kita
merasa capek tapi secara emosional, tidak hanya fisiknya yang capek tapi juga secara emosional. Kemudian capeknya capek apa sih? Capek dengan situasi di kantor misalnya, ya temennya nggak asik nih, lingkungannya toksik nih gitu ya. Jadi lelah secara emosional. Kemudian kalau sudah lelah secara emosi, kita akan tidak bersemangat dalam bekerja, ya, menghindari kegiatan tambahan terkait pekerjaan. Ngapain sih jadi tim kerja ini, tim kerja itu, gitu nggak mau. Capek duluan. Kemudian otomatis nanti performa kerjanya akan menurun, mudah marah, kemudian menarik diri dari lingkungan. Jadi mungkin jadi kalau anak-anak sekarang istilahnya extrovert, introvert gitu ya, menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian tampak sinis dengan rekan kerja, ya, kemudian juga akan lebih mudah sakit karena kalau kata orang-orang awam itu sakit itu dari pikiran. Iya, betul. Itu seperti itu. Iya, dari jiwa yang tidak sehat. Oke, jadi memang tidak menikmati pekerjaan lagi intinya ya. Iya. Ya, oke. Kemudian lagi nih, burnout sudah. Nah, kita ke cemas dulu. Nah, kecemasan ini juga salah satu bentuk stres juga ya. Iya, jadi tadi kan ada 4 ya. Jadi yang ketiga adalah kecemasan pada pekerja. Jadi cemas ini merupakan respon emosi dan fisik berupa rasa takut, khawatir, dan tegang yang berlebihan. Ya, jadi karena mengantisipasi munculnya bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Berarti takut duluan. Iya, belum terjadi sudah takut duluan. Berarti seperti anxiety. Iya, anxiety itu kecemasan. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang istilahnya overthinking ya dia. Overthinking. Belum apa-apa sudah pikirannya jauh ke sana. Belum mulai presentasi udah sakit perut dulu. Iya, itu kecemasan. Belum dimarahin. Ada yang relate ya? Belum dimarahin udah panik duluan. Masuk kecemasan juga ya. Kemudian lanjut kita lanjut ke depresi. Nah, kalau depresi itu ya seperti apa? Kecemasan dulu. Oke, ya. Nah, dampaknya dampaknya kecemasan pada pekerja. Iya. Jadi seperti yang 2 tadi, dampaknya mirip-mirip ya sebenarnya. Akhirnya itu akan menyebabkan produktivitas kerja yang menurun. Sama ya? Iya, jadi juga sama ya. Iya. Karena stres, performanya tidak maksimal. Karena burnout juga seperti itu. Nah, ini untuk kecemasan juga sama, produktivitas kerjanya menurun atau tidak bagus lah gitu ya. Kemudian akan sulit mengambil keputusan, lamban menyelesaikan pekerjaan karena overthinking tadi. Maunya yang perfeksionis gitu ya, nggak dicoba dulu sambil jalan itu enggak, jadi maunya yang langsung perfect gitu. Juga menyebabkan kecemasan tingkatnya. Jadi nggak usah terlalu perfect ya. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Harus diingat-ingat itu ya. Oke. Kemudian dampak yang selanjutnya bisa menyebabkan gugup. Atau tadi sebelum presentasi udah keringat dingin gitu ya. Iya, sakit perut. Iya, sakit perut. Ke belakang terus gitu ya, pipis terus. Kemudian ada juga yang sampai menghindari situasi yang dinilai tidak nyaman. Oke, ya. Wah, dampaknya ya banyak juga ya. Iya. Oke, jadi dampak-dampak tersebut memang mirip-mirip semuanya dari mungkin macam-macam stres tadi ya. Nah, satu lagi nih tadi yang aku sempat tadi yang depresi pada pekerja. Itu yang bagaimana? Jadi kalau depresi ini sudah tingkatannya yang paling tinggi ya, jadi dari luka psikologis karena sudah depresi. Jadi ini ditandai dengan perasaan seperti sedih, murung, pesimis, putus asa. Nah, ini yang berbahaya ya. Kemudian intensitasnya itu sudah sangat berlebihan. Munculnya setiap saat dan selama 2 minggu ya. Kalau secara medis itu ada kuesioner untuk mendeteksi hal-hal ini. Nah, itu penilaiannya selama 2 minggu. Biasanya
Pertanyaannya biasanya 2 minggu terakhir. Dalam 2 minggu terakhir perasaan Anda bagaimana? Bisa dilakukan sendiri atau harus Bisa dilakukan sendiri karena ada screening mandiri. Iya. Nah, Sobat Healthy, jadi kita harus sering-sering untuk mendeteksi diri kita sendiri, apakah kita itu mengalami tekanan atau mengalami gangguan emosional, ya. Hal yang membuat tidak nyaman. Iya, membuat tidak nyaman khususnya di tempat kerja, dengan kita bisa deteksi dini. Nah, deteksi dini tadi bisa menggunakan kuesioner. Iya, Bisa didapatkan di mana mungkin ya kuesionernya? Bisa di puskesmas, ya. Ada screening jiwa. Ya, kemudian ada cek kesehatan gratis, itu salah satu juga di sana ada. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengetahui apakah kita mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan. Itu nanti bisa minta ke tugas di puskesmas ya? Iya. Atau nanti bisa ditayangkan barcode-nya di video. Boleh. Nah, jadi deteksi dini gejala depresi dapat dilakukan melalui barcode berikut ini ya. Silahkan nanti bisa swab periksa gejala depresi, nanti ada ditampilkan di barcode ini. Jadi bisa diagnosa dan penanganan gangguan depresi hanya boleh dilakukan oleh dokter, psikiater, dan psikologi ya. Iya, kalau diagnosanya memang harus dilakukan oleh para ahli, tapi kita bisa melakukan screening secara mandiri. Lanjutnya nih, kita tadi kan udah ngobrol banyak ya mengenai luka psikologis, jenis-jenisnya, dampaknya. Kemudian bisa juga kita melakukan yang namanya deteksi dini. Nah, sekarang faktor yang memberatkan atau faktor pemicu luka psikologis di tempat kerja itu sebenarnya apa aja? Iya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan luka psikologis di tempat kerja, Mbak Sarah. Ini yang kali ini kita rangkum menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Jadi misalnya ada perubahan pimpinan, bisa struktur organisasinya berubah, kita ada mutasi seperti itu itu yang bisa menjadi salah satu penyebab. Kadang-kadang dimutasi ke tempat yang tidak sesuai dengan passion atau pendidikan kita, kompetensi kita, atau dimutasi ke tempat yang mungkin agak jauh dari rumah, itu bisa menyebabkan bisa kepikiran juga itu. Itu sebenarnya hanya manusiawi juga ya. Jadi ya memang mutasi memang hal yang lumrah di ASN ya, tapi kalau memang mutasinya itu tidak sesuai dengan kompetensi, itu tentu saja untuk memberatkan kita yang nantinya akan berkecimpung di bidang itu ya. Mungkin ada lagi? Iya. Kemudian yang kedua adalah adanya persaingan antar pekerja. Persaingan. Gimana nih persaingan? Persaingan ya mungkin kalau di PNS tidak terlalu tidak terlalu kelihatan ya. Kalau kita sering mendengar itu lebih banyak di swasta. Iya, di swasta itu persaingan untuk menduduki jabatan itu sangat kuat sekali ya. Kalau di PNS saya rasa tidak begitu. Enggak begitu. Persaingan enggak ada sebenarnya. Karena kita sudah ada rumahnya masing-masing. Rumahnya udah sendiri-sendiri ya. Win, ada lagi, Mbak? Kemudian yang berikutnya adalah tuntutan pencapaian target kerja. Nah, ini target kerja nih. Ini yang seringkali membuat kita tadi ada sampai distress, burnout dan sebagainya. Kenapa? Karena target kerja kita itu banyak sekali ya. ASN itu tidak hanya datang ngopi kemudian menghilang nanti sore absen lagi. Kita punya KPI juga, Key Performance Indicator, yang harus kita penuhi ya setiap bulannya. Ada target-target yang sudah ditetapkan yang harus dicapai seperti itu. Apalagi kalau teman-teman di puskesmas itu sekarang lagi ditarget dengan capaian CKG yang luar biasa. Nah, itu salah satu pencetus burnout ya kalau di puskesmas. Lelah. Nah, jadi ini ya sebenarnya tuntutan kerja, target kerja. Nah, ini sudah pertengahan tahun, gimana nih kabarnya yang targetnya masih 1%? Nah, itu memberatkan ya. Karena kita setiap
setiap bulan minimal ada evaluasi ya, capaian kinerjanya sudah sampai seberapa. Nah itu yang kadang-kadang kalau belum sesuai ya kita kepikiran juga. Iya, nih nggak sesuai target nanti kitanya juga keliru ya. Iya, kinerja di akhir tahun nanti akan terpengaruh. Iya, berpengaruh dengan kinerja kita. Oke, lanjut Cik Mei. Ya, yang berikutnya yang terakhir adalah adanya perundungan atau bullying. Oh, iya. Jadi bullying itu tidak hanya di sekolah, di sekolah itu yang sering terjadi kasus-kasus bullying, ternyata di tempat kerja juga ada kasus-kasus perundungan seperti itu. Tapi jarang kali ya nih kalau di tempat kerja ya. Ya, kalau sudah bekerja paling ya gojek-gojek, maksudnya gojek-gojek, tapi kadang ada yang dimasukkan ke hati. Oh Kok iya. gini sih? Ya. Maksudnya bercanda. Ya, maksudnya bercanda. Tapi mungkin ada yang dimasukkan di hati jadi membuat itu ya masuk di hati. Oke, nah nih pengelolaannya nih kan ada nih pengelolaan luka psikologis di tempat kerja itu yang seperti bagaimana? Iya, jadi karena tadi ada luka psikologis ya, makanya sekarang ada program namanya pengelolaan luka psikologis di tempat kerja atau dikenal dengan P3LP di tempat kerja. Pengelolaan pertolongan pertama luka psikologis di tempat kerja. Oke. Ya. Kalau dulu waktu kita sekolah kan ada P3K gitu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang yang tidak terlihat ternyata juga harus ada pertolongan pertama. Iya. Ya, jadi P3LP ini tujuannya adalah untuk memastikan agar semua pekerja yang mengalami luka psikologis dapat segera memperoleh bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Dukungannya apa atau bantuannya berbentuk apa? Jadi sebenarnya mudah. Jadi kita cukup yang pertama adalah mendengarkan. Jadi kalau ada teman yang cerita dengan masalahnya, kita dengarkan dulu ya. Siapa tahu dengan dia bercerita mengeluarkan unek-uneknya, dia akan lebih ringan perasaannya, akan lebih bebannya lebih plong gitu ya. Iya, lebih plong, bebannya bisa dikurangi. Beban pikirannya. Atau kalau bisa kita membantu dengan memberikan saran-saran dan sebagainya. Tapi orang yang terkena luka itu kan harus open dulu ya. Iya, harus open dulu, membuka diri. Iya. Kalau enggak kita kan sulit untuk kita juga nggak tahu. Yang harus hadir, kita harus mendengar kan sulit ya. Iya. Nanti kita menunggu yang korbannya ini, kita sebut korban atau ya penderita apa ya? Ya penderita ini harus open dulu sebelum kita harus hadir mendengarkan. Mungkin selain hadir mendengarkan kita harus bagaimana? Kita juga bisa memberikan bantuan dengan untuk meningkatkan ketahanan psikologis pekerja. Jadi mensupport secara psikologis untuk menghadapi situasi yang negatif tadi. Ya, jadi harus memberikan rasa aman mungkin ya, rasa aman, membantu menghubungkan dengan layanan ya. Iya. Ada layanan yang bisa dihubungi atau jadi karena ini program baru, jadi kita masih tahapannya masih disosialisasi ya. Jadi untuk pembentukan unit ya harusnya ada unit nih kalau di pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K itu kan ada kayak kalau di sekolah ada UKS gitu ya. Nah ini harusnya ada seperti itu, ada unit P3LP ya. Dia yang menjadi first aider, ada orang yang tadi bisa memberikan bantuan. Ya. Harusnya sudah mulai dinas kesehatan nih harusnya dimulai unit P3LP. Itu perlu ya. Iya, kita punya tenaga psikologi, ada teman-teman yang sudah terlatih P3LP juga. Iya, jadi memang harus ada tempat atau bantuan dukungan ya untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami gejala-gejala ataupun apa yang dirasakan ternyata aku seperti ini ya gitu. Harus nggak boleh dipendam sendiri intinya ya. Gitu. Jadi begitu ya Sobat Healthies. Nah, kita nih tadi kan udah mengetahui ya langkah-langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan P3LP ini di tempat kerja bagaimana ya? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama kita untuk membentuk unit ini kita harus advokasi dulu ke pihak manajemen ya.
pimpinan gitu untuk membuat kebijakan atau regulasi Iya. ataupun pedoman untuk membentuk P3LP Iya. ini di unit kerja, kemudian membentuk unitnya sendiri. Iya. Kalau di kita ada 119 itu Iya, yang ada untuk 119. luka fisik ya. Iya. Tapi untuk yang psikologis ini harus ada unit tersendiri. Kemudian kita juga harus membekali kader atau agent of change Iya. di kita sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan. Ya, karena kita ada program kesehatan jiwa. Iya. Di situ sudah Sudah ada petugas yang dibekali dengan Iya. pelatihan. Iya. Kemudian pengembangan rencana tersebut ya mulai komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi P3LP pada pekerja. Sebenarnya ini kalau sosialisasi P3LP ini tidak hanya pada pekerja, di masyarakat juga sudah, di sekolah juga sudah dilakukan. Tinggal nanti action berikutnya adalah yang tadi advokasi, kemudian membentuk unit P3LP. Kemudian yang terakhir adalah meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan. Oke. Kalau memang sudah ada aktivitasnya, Iya. terus dievaluasi. Oke. Kemudian yang berikutnya Ya. yang perlu dilakukan adalah kalau sudah ada unit, Ya. itu kita harus melakukan pencatatan dan pelaporan. Oh ya, harus didokumentasikan ya Iya. sama kegiatan itu. Iya, betul sekali. Oke, nah hal-hal yang perlu didokumentasikan nih, yang perlu dicatat, dilaporkan itu sebenarnya apa kalau kita sudah ada tempatnya? Iya, jadi yang pertama adalah gambaran singkat terhadap permasalahan yang terjadi. Yang Jadi terlaporkan yang tidak ada. yang melapor tadi, Oh, jadi gambaran singkat kasusnya apa? Mhm. Apakah saya dibully atau beban kerjanya tinggi ya? Yang Oh, dia iya, ceritakan itu kita. Iya. Kemudian jenis dan bentuk P3LP yang diberikan itu apa? Heeh. Atau misalnya kalau butuh rujukan, Iya. nah itu dirujuk itu harus dicatat. Oh ya. Atau bentuk pelayanan yang diberikan misalnya mendengarkan ya, Iya. mendengarkan cerita, memberi solusi dan sebagainya Oh, itu iya. bantuannya itu dicatat. Iya, jadi memang harus ada pencatatan dan terlaporkan dengan tertib ya. Jadi memang nanti di situ memang muncul hambatannya apa. Ya, hambatan dan kesulitan yang dalam melakukan P3LP apa itu harus juga disampaikan karena nanti untuk bahan evaluasi. Oh iya, oke. Nah, kita nih sampai ke itu ya. Kapan harus cari bantuan nih? Saya mau tanya nih. Kadang-kadang orang bilang aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Padahal sebenarnya sudah sangat berat. Ya. Nah, kapan seseorang itu memang harus mencari bantuan profesional? Kalau dia sudah tidak mampu mengelola Dirinya? iya, Oh, ya. mengelola luka psikologisnya sendiri, sebaiknya segera mencari bantuan. Takut nanti sampai depresi gitu. Iya, depresi, Ya, nanti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Oh ya, seperti itu ya. Nah, Iya. oke, jadi memang pengelolaan P3LP ya. P3LP ini memang penting sekali terutama di tempat kerja. Nah, mungkin setelah kita sudah mengelola di tempat kerja, kemudian pertolongan lanjutan misalnya ada pertolongan lanjutan enggak ketika orang itu semakin memburuk jadi sudah nggak bisa tidur misalnya, kemudian nggak doyan makan, itu bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya ada perubahan pada pola tidur dan makan, Iya. hidupnya terbalik-balik nih, pagi Iya. jadi siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Kalau malam nggak tidur, ini adik-adik mahasiswa biasanya. Aduh, ayo. Kemudian malam begadang, ya. iya. Malam begadang. Paginya tidur. Ya. Ya. Kemudian perubahan suasana hati yang ekstrim, Iya. kemudian menarik diri dari lingkungan, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini disarankan untuk segera mencari psikolog klinis terdekat. Oh, Ya. iya. Oke. Iya, karena yang bisa melakukan pertolongan kalau sudah kondisinya sangat buruk itu hanya psikolog atau psikiater. Jadi memang kalau sudah muncul tanda-tanda seperti tadi yang kita bahas ya, kemudian ada tanda-tanda lanjutan nih, misalnya perubahan pola tidur, makannya juga nggak teratur, mungkin respon fisik berlebihan ya, Iya, muntah-muntah misalnya iya. Bisa jadi. itu, kemudian suasana hatinya cepat berubah, misalnya dari nangis tahu-tahu
tertawa. Iya, tahu-tahu nangis lagi. Kemudian itu menarik diri dari lingkungan. Iya. Mungkin apabila terdapat tanda-tanda itu memang harus itu ya. Apakah ada waktunya? Harus berapa hari kalau tanda-tanda itu muncul? Ya sebaiknya segera mungkin ya. Segera mungkin. Iya. Oh, iya. Kalau di tempat kerja mungkin mau berangkat kerja sampai tempat kerja udah muntah-muntah, Iya. pusing gitu. Iya. Kayak sick building syndrome itu. Sebaiknya segera cari pertolongan, konsultasi ke tadi psikologis klinis atau segera kesehatan jiwa. Ya. Ya, oke. Jadi Sobat Healthy, kita jangan menunggu sampai kondisi kita semakin berat ya. Iya. Oke. Nah, ini topik yang menarik tapi juga berat. Topik ini mungkin banyak orang yang mengalaminya tapi tidak merasa apakah saya ini sudah seperti sudah gangguan ya ataupun sudah termasuk luka. Nah, Sobat Healthy, ingat ya, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ya. Betul. Ya. Harus saya ulangi lagi, pokoknya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa kita harus meminta bantuan, karena orang yang kuat itu bukan yang memendam semuanya sendiri sebenarnya, tetapi yang berani mencari pertolongan saat dibutuhkan. Oke. Oke, terima kasih Cik Mei atas ilmu yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Ya, dan terima kasih juga Sobat Healthy yang sudah mendengarkan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Semoga podcast ini bermanfaat. Saya Sawitri Nurhandayani pamit undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia, dan ingat, sehat bukan hanya tubuhnya tapi juga pikirannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.